Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 5 tahun 2023 tentang perayaan Rahine Tumpek Landep dengan upacara Janekerti dan atau Atmekerti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era Balu. Selain itu, digelar pula Bali Digital Festival, serangkaian Rahine Tumpek Landep untuk merayakan ketajaman pikiran, yang direspon dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama terkait dengan teknologi digital. Instruksi ini sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan Bali Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, sehingga penerapan nilai-nilai adiluhung Satkerti perlu dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali. Berbagai cara telah dilakukan masyarakat Bali dalam memaknai Tumpek Landep. Secara niskala dilakukan persembahyangan dan upacara yadnya sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan. Secara skala memuliakan dan merawat berbagai hasil produk pikiran atau karya cipta rasa karsa manusia seperti keris, tombak, patung, senjata, mesin termasuk hasil karya teknologi digital. Atas komitmen Gubernur Koster tersebut, dosen Prodi Hukum Adat Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja Iketut Wartayase dalam dialog Merah Putih Bali Era Baru memaknai Hari Suci Tumpek Landep dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali, mengapresiasi langkah Gubernur Koster yang secara konsisten merayakan perayaan Hari Suci Tumpek Landep dengan berbagai acara, terutama melalui salah satu implementasi Satkerti yaitu Janekerti. Dikatakan melalui perayaan Tumpek Landep ini, sesungguhnya Gubernur Koster terus berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan SDM Krama Bali melalui Janekerti. Sebab pada hari suci Tumpek Landep, umat memohon penajaman pemikiran. Di samping juga memohon anugerah agar alat-alat yang terbuat dari besi, baja, logam semakin tajam dan memiliki taksu. Kami dari kalangan dosen, termasuk juga adalah dari Paruman Walake, sangat mengapresiasi langkah Bapak Gubernur Bali, terutama tentang Satkerti ini. Terkait dengan Tumpek Landep adalah di sini kita membangun tentang SDM-nya, membangun tentang Janekertinya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari segi pengertian Tumpek Landep itu, tumpek adalah tampak, adalah dekat, sedangkan landep adalah tajam. Kalau kita merujuk dari beberapa sumber, baik itu dari Satsara Upanishad, baik itu adalah dari Buana Mabah, baik itu dari Sundari Gamu, pada intinya semuanya kita adalah mohon anugerah penajaman pikiran atau jenana pikiran kita, dan mohon anugerah untuk alat-alat bantu kita yang berbentuk tajam. Baik itu adalah yang berbentuk keris, baik itu yang berupa yang di zaman dulu itu adalah pisau yang dipakai di dapur dan sejenisnya termasuk logam. Bahkan kalau kita lihat di dalam bentuk tattoo, di sana disebutkan di dalam yang sering di Bali adalah di Sundari Gamu, di sana disebutkan jenane sandi. Artinya kita memohon tentang pikiran kita agar mempunyai taksu. Pada Rahina Tumpek Landep dikatakan memuja Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Sangyang Pasupati. Memohon Waranugraha agar umat terus-menerus diberi kecerdasan dan keteguhan dalam menghadapi dinamika hidup. Apalagi manusia adalah makhluk yang paling beruntung karena dianugerahi manah atau pikiran, cita atau angan-angan, dan budi atau buah pikiran. Pikiran merupakan cikal bakal timbulnya perkataan dan perbuatan seseorang. Pikiran juga sebagai sumbernya nafsu yang menggerakkan perbuatan baik maupun buruk. Oleh karena itu, pikiran harus terus dikendalikan. Diharapkan momen Tumpek Landep
dan Jana Kertih dapat menjadi motivasi, inspirasi dan sugesti bagi umat untuk tampil sebagai manusia utuh, teguh dan kukuh, tidak mudah rapuh. Apalagi sampai runtuh dalam mengemban amanat menajamkan pikiran sekaligus memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berharkat mulia, berderajat susila, dan bermartabat dewata. Tumpak landap ini ada hubungan dengan Jana Kertih. Di Jana Kertih itu kan cirinya manusia hidup ada atma berpikir kan begitu. Pikiran ini tadinya sudah dikasih anugerah pengetahuan di Saraswati, pada tumpak landap ditajamkan kan begitu. Nah, Jana Kertihnya ini, orangnya inilah dibangun SDM-nya. Nah, satu, mempunyai perilaku yang halus. Perlu di sini dalam pemikirannya belajar seni lah. Belajar seni. Dan yang kedua, perlu kita belajar agama untuk mempermudah hidup. Kan begitu? Setelah hidup kita mudah, gampang menggunakan alat-alat bantu seperti tadi. Yang alat bantunya cirinya di modernisasi itu memakai besi, memakai teknologi. Nah, terjadilah perubahan. Jadinya Hindu secara umum saya katakan tidak alergi terhadap perubahan. Malah kita senang terhadap perubahan. Sementara itu, Guru Ajak Bali Pandai Nyoman Budiarto SPD MPD mengakui bahwa di era globalisasi saat ini, pemahaman generasi milenial memaknai kearifan lokal Bali seperti tumpak landep sangat minim. Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, pemahaman tentang makna perayaan tumpak landep telah diperkuat dengan Instruksi Gubernur Bali nomor 5 tahun 2023 tentang perayaan Rahina Tumpak Landep dengan upacara Jana Kertih dan atau Atma Kertih sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sat Kertih dalam Bali era baru. Guru SMPN 2 Semarapura yang juga pandai besi ini mengungkapkan pemaknaan perayaan Tumpak sebagai salah satu kearifan lokal Bali kini sudah masuk ke sekolah-sekolah sehingga semakin memperkuat dan membangkitkan generasi milenial tentang bagaimana memaknai berbagai tumpak yang ada di Bali. Kini tak lagi ada kesan tumpak landep miliknya warga Pandai, melainkan milik semua krama di Bali. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang bagaimana memaknai tumpak landep, apalagi sekarang tadi sudah disampaikan dikuatkan lagi oleh instruksi gubernur. Jadi harapan kita atau harapan saya sendiri bahwa tumpak landep itu menjadi milik semua orang, milik semua umat. Dan ini ada sempat keterputusan memaknai kembali tadi ada pergeseran. Inilah tujuannya kenapa mungkin salah satu tujuan pemerintah memberikan sebuah aturan, membuat legalisasi bahwa tumpak landep itu adalah perayaan untuk umat, untuk agama Hindu, sehingga generasi milenial, nah yang sekarang ini dia mulai merasakan, mulai memaknai. Nah, misalnya contohnya kalau saya sih yang dekatnya di sekolah. Di sekolah itu sudah berjalan sekarang 2 kali, masuk yang akan datang. Jadi dari sana mereka sudah ini loh pergeseran. Kalau pergeseran dari kemarin yang dulu itu ada kita kenal Valentine Day. Begitu ada instruksi, ada tumpak klurut. Nah, generasi milenial ini sudah mulai dia di sana tempat kelurut, di sini mereka maknai. Ini akan menjadi regenerasi pemahaman secara turun temurun. Tidak lagi ada sesuatu yang terputus, informasi tentang tumpak landep ini. Dikeluarkannya Instruksi Gubernur Bali nomor 5 tahun 2023 tentang perayaan Rahina Tumpak Landep dengan upacara Jana Kertih dan atau Atma Kertih sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sat Kertih dalam Bali era baru ini dinilai sangat jeli sehingga umat Hindu terutama generasi milenial tidak kehilangan arah dan identitas akan budaya dan kearifan lokal yang dimilikinya di tengah gempuran globalisasi. Pemerintah cukup jeli ya, artinya
biar kita sebagai umat Hindu tidak kehilangan arah, tidak kehilangan identitas, sehingga ini wajib diinstruksikan. Nah itu sehingga pergeseran dari tradisional modern, dan pastinya nanti akan kembali lagi ke tradisional. Dulu zaman dulu itu dari keris sebagai senjata tajam, ada pergeseran mulai ke alat-alat bantu yang mempermudahkan manusia, ada mobil, motor dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah mulai bergeser kembali ke kita mengingat jati diri kita. Selain itu, dari tahun 2022 lalu, untuk mengapresiasi hasil karya teknologi digital yang dilakukan oleh generasi muda Bali, pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Danuskawati menyelenggarakan kegiatan berupa Bali Digital Festival DigiFest. Kegiatan tersebut diselenggarakan serangkaian Rahina Tumpak Landep untuk merayakan ketajaman pikiran yang direspon dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama terkait dengan teknologi digital. Akademisi sekaligus Paruman Walake PHDI Provinsi Bali, Ketut Wartayase mengatakan ada sebuah inovasi terkait teknologi mengingat dunia semakin cepat mengalami perkembangan berbasis pada teknologi digital. Maka dari itu, sebagai bagian dari dunia, umat tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan teknologi digitalisasi. Sebaliknya, teknologi yang semakin pesat harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk melestarikan nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal Bali. Karena terkait dengan teknologi, kita tidak bisa lepas dari teknologi, terutama tentang teknologi skip. Jadi aliran-aliran dari teknologi, kalau kita masukkan tumpak landap ini ke dalam teori modernisasi, ciri daripada modernisasi itu adalah perubahan yang bersifat futuristik, yang lebih maju, yang ke depan. Terus terkait dengan tumpak landap adalah tentang penajaman pemikiran. Di dalam penajaman pemikiran ini akan berkembang. Berkembangnya dari perubahan bentuknya adalah digital. Inovasinya dibuatkan festival. Bahkan Bapak katakan tadi festival yang kedua. Ini adalah amat bagus. Kami selaku pendidik dan selaku orang PHDI sangat mengapresiasi hal ini. Perkembangan tentang janda kertihnya perlu ditingkatkan. Melalui perayaan Tumpak Landap serta gelaran Bali Digital Festival tahun 2023 kali ini, diharapkan seluruh umat mampu memaknai serta mengimplementasikan nilai-nilai Tumpak Landep dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan teknologi digital sebagai wadah untuk melestarikan nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal Bali. Harapannya tentu yang pertama sekali itu karena sama tadi kita juga selaku pendidik, bagaimana kita mampu memaknai Tumpak Landap ini dengan mengisi diri dengan mengasah pikiran, mengasah ketajaman pikiran, termasuk juga manah, budi dan cita, sehingga kita mampu bersaing di era global sekarang ini. Terus yang kedua, harapan saya bagaimana kita meskipun tidak kembali 100%, bagaimana kita kembali kepada jati diri. Yang dimaksud dengan jati diri tadi sudah sempat saya sampaikan, kita itu adalah agama Hindu yang kental dengan adat dan budaya. Yang salah satu untuk memaknai Tumpak Landap sebagai sebuah personifikasi, artinya bagaimana keris itu menjadi sebuah simbol ketajaman pikiran. Jadi kemarin sempat diwacanakan oleh Gubernur Bali juga bagaimana satu kakak itu satu keris. Nah, terlepas itu mau keris dari Bali, dari luar, itu tidak masalah. Yang penting intinya meskipun ini sebatas wacana, tapi harapannya ini menjadi sebuah aturan di mana tujuannya kembali
bagaimana kita memaknai, mampu mengimplementasikan tumpuk landep tadi. Tidak semata-mata hanya kembali pergeseran-pergeseran yang tadi, sehingga ada tujuannya di sana. Mungkin ada UMKM atau yang bergerak di bidang pandai besi, pandai perkerisan. Jadi di sana ada UMKM yang ada bersinergi lah di sana, ada sentuhan di sana.